Panjenengan tahu tidak apa itu manipulasi? Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara sengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan, atau pengaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data, ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok, atau sebuah tata sistem nilai. Manipulasi adalah bagian penting dari suatu tujuan tertentu dalam hal tindakan, penanaman gagasan, dogma, doktrin, sikap, sistem pikiran, perilaku, dan kepercayaan tertentu. Hal ini sedang marak terjadi di era digital atau zaman elektronik. Sekarang ini penyebarannya melalui jaringan internet. Korbannya seluruh pengguna internet tentunya. Android, komputer, atau laptop adalah senjata yang paling merakyat ketika terkoneksi pada jaringan internet. Korbannya seluruh pengguna internet, Android, komputer, atau laptop adalah senjatanya yang paling merakyat ketika terkoneksi pada jaringan internet. Di zaman serba digital dan elektrik ini, siapa sih yang tidak kenal Android? Bisa dipastikan bukan hanya kenal, tapi juga punya Android. Mulai dari balita hingga manula, dari kota hingga ke pelosok desa, sampai yang terpencil sekalipun, hampir semuanya punya Android. Artinya, hampir di setiap saat kita menghadapi dan mengalaminya. Bisakah panjenengan melihat manipulasinya? Mengetahui manipulasinya? Tidakkah panjenengan menyadari hal ini? Sistem kerjanya memang halus dan lembut. Dibutuhkan kesadaran murni atau kesadaran Tuhan untuk bisa mengetahui paksaan memihak atau berpihak yang dilakukan oleh
Android, komputer, atau laptop kita. Sehingga orang awam sama sekali tidak bisa mengenali bentuk manipulasi model canggih ini. Karena sebab itulah, dalam kehidupan dunia modern ini, nyaris tidak ada orang yang bisa merdeka hidupnya. Hampir semuanya dalam tekanan dan ketergantungan. Alasannya terpaksa. Sebab kalau tidak, akan tertinggal kemajuan zaman. Risikonya nyaris tidak ada yang bisa menjadi dirinya sendiri. Apalagi sampai mengenal dirinya. Itu siapa? Dari mana? Untuk apa? Dan hendak kemana? Sehingganya hampir semua yang dilakukannya adalah palsu. Hasil meniru maksudnya. Dan yang ditirunya juga palsu. Bukan yang sesungguhnya. Karena hasil dari meniru juga. Karena sebab itu, yakinnya jadi keyakinan palsu karena hasil meniru. Keyakinan yang ditirunya juga palsu sebab bukan yang sesungguhnya. Kepercayaannya percaya palsu karena hasil meniru. Kepercayaan yang ditirunya juga palsu sebab bukan yang sesungguhnya. Imannya iman palsu karena hasil meniru. Iman yang ditirunya juga palsu sebab bukan yang sesungguhnya. Ibadahnya, kebaikannya, spiritualnya, syariatnya, hakikatnya, tarekatnya, tasawufnya, makrifatnya, tauhidnya, bahkan sampai ke keburukan dan kejahatannya, itu loh palsu karena hasil dari meniru. Sedangkan ibadah, kebaikan spiritual, syariat, hakikat, tarekat, tasawuf, makrifat, tauhid, bahkan sampai ke keburukan dan kekejahatan yang ditirunya juga palsu sebab bukan yang sesungguhnya, dikarenakan hasil dari meniru juga. Sungguh ironis bukan? Secara perlahan namun pasti kita sedang digiring ke dunia palsu yang semu. Dan tidak sedikit jumlahnya saudara-saudari kita yang sudah sampai di dunia palsu yang serba semu ini. Pernahkah panjenengan merenung sampai sedalam ini? Itulah dan inilah penting dan perlunya kesadaran hidup atau kesadaran murni yang kontinu dan universal di dalam laku manunggal jati, agar supaya selain tidak terjebak dan terpaksa masuk ke dalamnya, kita juga bisa senantiasa menjaga kesempurnaan alam semesta seisinya, agar supaya selalu seimbang, tetap gemah ripah loh jinawi dan rapah repeh, rapih, serta aman, nyaman, damai dan tentram. Mungkin pertanyaannya, lalu bagaimana caranya Pak Web agar supaya kita bisa mengetahui manipulasinya, sehingga kita tidak terjebak manipulasi dan tidak larut mengikuti manipulasi begitu saja?
Kalau menurut saya pribadi, itu sangat gampang kok. Panjenengan punya Android kan? Nah, di dalam Android, panjenengan itulah istilah dunia dalam genggaman. Android. Ya, Android yang paling populer dan paling fenomenal secara awam dan umum serta sederhana dikenal dan dimiliki oleh hampir semua manusia modern di zaman sekarang ini. Android. Di luar kesadaran kita, di setiap kali kita memegang dan memulai membuka Android, maka dimulai pada saat itulah Android memaksa dan mendesak kita harus punya pulsa dan kuota internet agar supaya bisa terkoneksi dengan manipulasi tersebut. Lalu dipaksa lagi untuk memilih tanpa memberikan semua opsi kepada kita. Entah itu Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Line, WhatsApp, YouTube, Google, bahkan SMS dan telepon. Semuanya itu mengharuskan kita untuk punya uang. Saya mengambil satu contoh sampel saja yang paling sering dijadikan pilihan oleh kebanyakan orang sebagai media hiburan dan mencari informasi sebagai pengganti televisi dan koran, yaitu YouTube. Ingat, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Simaklah baik-baik videonya, apapun dan bagaimanapun video di YouTube tersebut. Jangan terpengaruh, jangan gampang percaya, jangan mudah tertarik. Ingat, simak dulu baik-baik. Misal contoh, video yang panjenengan buka adalah video berita tentang kebaikan atau keburukan. Ingat, jangan langsung percaya dulu. Jangan gampang tertarik dulu. Pause dulu. Kemudian cari sumber berita lainnya untuk mendapatkan faktanya. Misal contoh lagi, video yang panjenengan buka adalah video tentang seseorang yang mengklaim dirinya adalah pakar atau ahli dalam suatu bidang. Ingat, jangan langsung tertarik dulu. Jangan langsung percaya dulu. Pause dulu. Lalu cari tahu dulu kredibilitasnya. Siapa dan bagaimana dia. Misal contoh lagi, video yang panjenengan buka adalah video yang memalukan atau menjengkelkan. Ingat, jangan gampang percaya dulu. Jangan tertarik dulu, apalagi langsung terbawa emosi. Simak dulu baik-baik. Simak dulu baik-baik. Benarkah video itu memancing emosi panjenengan? Saya rasa 3 contoh ini sudah lebih dari cukup. Selebihnya, setiap informasi tentang apapun itu mesti kita simak dulu baik-baik. Jangan langsung percaya, jangan langsung tertarik. Kalau tidak mau kecewa dan menyesal pada akhirnya. Ini tanpa
Ini tanpa terkecuali loh ya. Artinya termasuk video-video wong edan bagu yang ada di Putra Romo Channel, YouTube milik wong edan bagu. Apapun video yang panjenengan buka dari YouTube Putra Romo Channel, jangan gampang percaya dulu. Jangan mudah tertarik dulu. Apalagi sampai langsung terbawa dan terpengaruh. Simak dulu baik-baik. Ingat, simak dulu baik-baik. Jangan langsung percaya, yakin dan tertarik. Sekali lagi, simak dulu baik-baik. Cari tahu dulu kredibilitasnya. Bahkan untuk panjenengan yang sudah kenal wong edan bagu, sudah sering bertemu dengan wong edan bagu, sudah pernah manekung atau gembleng. Ketika ada video baru dan panjenengan membukanya, karena itu videonya wong edan bagu yang berbicara wong edan bagu dan sudah tahu wong edan bagu itu seperti apa dan bagaimana, lalu langsung percaya begitu saja. Jangan gampang percaya, jangan gampang tertarik. Sekali lagi saya katakan dengan tegas, jangan. Walaupun panjenengan sudah kenal wong edan bagu, sudah sering bertemu dengan wong edan bagu, sudah pernah manekung atau gembleng. Walaupun itu videonya wong edan bagu yang berbicara wong edan bagu, tetap panjenengan harus menyimaknya terlebih dulu baik-baik. Ingat, baik-baik. Wow. Kalau begitu, sebaiknya pelaku spiritual tidak pegang Android atau jangan menggunakan Android ya Pak Web. Tidak begitu juga. Android kan bagian dari bentuk kemajuan zaman yang modern. Jadi bukan untuk dilawan atau ditolak. Bukan. Maksud saya bukan seperti itu. Lagi pula tidak ada larangan menggunakan Android dalam spiritual apapun. Asalkan gunakan Android seperlunya. Maksudnya, kalau sedang ada kepentingan saja. Kalau sedang tidak ada penting, letakkan. Jangan mencari hiburan melalui Android. Jangan mencari hiburan di dalam Android. Sebab semua hiburan di dalam Android itu akan memaksa kita untuk ikut masuk ke dalamnya, tanpa memberikan semua opsi kepada kita. Jadi sangat rawan kemomorannya bagi pelaku spiritual. Singkat simpelnya, jangan habiskan waktumu hanya untuk bermain Android ria. Kecuali jika memang sedang mengikuti video-video pelajaran spiritual yang memang sedang dipelajarinya melalui video-video di YouTube misalnya. Itu pun harus jelas dan pasti channelnya dan menyimaknya dengan sebaik mungkin. Bukan sebagai media hiburan belaka, melainkan media pembelajaran. Intinya, bagi pelaku spiritual, gunakan Android seperlunya dan jangan sampai kita dikuasai oleh Android. Harus kita yang menguasai Android, komputer atau laptop, bukan Android, komputer atau laptop yang menguasai kita. Tercerahkanlah kita semuanya. Salam setuhan, penuh cinta kasih sayang. Dari dalam lubuk hati saya, wong edan bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, tentram. Saya wong edan bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala.
amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki Yuwono Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk panjenengan semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanthi anom, serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang Dat Maha Suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam kebajikan.